Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dan kritis artikel yang berjudul dengan pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance dengan comparative advantage sebagai pemoderasi. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang terjadi sehingga memicu penelitian dilakukan? Oke, di sini ada motivasi atau isunya. Pembangunan ekonomi Indonesia mengaruh pada industrialisasi Indonesia yang mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontraktif dengan kinerja ekonomi manufaktur di Indonesia yang menurun. Research gap-nya yaitu kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 menurun. Ini ditujukan dengan indeks manajer pembelian yang selalu di bawah 50. Sementara itu tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat. Sering diapresiasi rupiah terhadap dolar US yang berkepanjangan. Kurniawan 2016. Kritiknya untuk poin ini research gap kurang dibahas secara mendalam. Seharusnya penelitian menjelaskan keterkaitan variabel dengan hasil penelitian sebelumnya. Untuk motivasi isu dan fenomena sudah cukup jelas dalam. Selanjutnya yang di sini ada fenomena, yaitu di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi hanya return saham PT Unilever Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas and Ferdian menurunkan kinerja PT Unilever Indonesia itu dipicu kenaikan harga jadi produk sekitar 2%. Pada 9 bulan pertama 2015, hal itu meningkat menjadi 55%. Dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada 2015. PT Unilever Indonesia tetap ekspansi dengan membangun pabrik, salah satunya oleh induk usaha perorangan yaitu PT Unilever Orange Chemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Saimangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2016. Yang kedua yaitu di sini ada jenis artikel-artikel utama dalam penelitian, yaitu economics performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang eksaminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dengan menghadapi lingkungan. Fahrurozi 2014. Yaitu selanjutnya ada corporate image, merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Watson 2012. Selanjutnya yaitu ada corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang digunakan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada comparative advantage, merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. South 1981. Yang selanjutnya ada environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Putra 2018. Selanjutnya itu ada kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya itu poin ketiga, apakah yang menjadi
kebaruan novelty dari penelitian ini, oke? Yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengembalian saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik dan berdampak pada kurang baiknya ekonomi performance perusahaan di mata stakeholder. Karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasi. Kritiknya, penelitian tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstrak ataupun pengantar peneliti. Yang keempat yaitu ada apa research question, perumusan masalah dari penelitian ini. Yaitu ada 7. Yang pertama yaitu apakah environmental performance mempengaruhi ekonomi performance. Yang kedua itu apakah corporate image mempengaruhi ekonomi performance. Yang ketiga itu apakah corporate social performance mempengaruhi ekonomi performance. Yang keempat itu apakah competitive advantage mempengaruhi ekonomi performance. Yang kelima itu apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang keenam itu apakah advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang terakhir yang ketujuh itu apakah advance berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Kritiknya di sini penelitian tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya terkait secara implicatif. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang dijadikan di atas merupakan hal penelitian dari review merujuk pada hipotesis penelitian. Lalu selanjutnya yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Yaitu dalam studi ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh ekonomis performance, corporate social performance, corporate image, pengaruh terhadap ekonomi performance dengan competitive advantage, serta peran ekonomi performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan competitive advantage. Lalu kritiknya itu peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan secara spesifik lagi. Lalu selanjutnya itu ada yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu ada 3, yaitu teori stewardship, yang kedua yaitu teori akuntansi positif, yang ketiga yaitu teori legitimasi. Kritiknya penelitian sudah cukup jelas dalam penyampaian grand teori yang digunakan. Yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan peneliti yang sedang dilakukan, yaitu yang pertama teori stewardship. Keterkaitan teori ini dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai. Oke, yang selanjutnya itu teori akuntansi positif. Keterkaitannya yaitu variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu selanjutnya teori legitimasi, yaitu keterkaitannya yaitu pada variabel environmental performance, yaitu pada adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Selanjutnya ada kritik di sini. Penulis sudah cukup jelas menyampaikan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu di 9 di sini ada konsep kerangka konseptual, yaitu kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Yang 10 yaitu apakah hipotesis penelitian ya? Itu ada H1
Environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang kedua yaitu ada H2, yaitu corporate image berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang ketiga yaitu corporate social berpengaruh positif terhadap ekonomi performance, yaitu yang H4, competitive advance berpengaruh positif terhadap ekonomi sosial performance. Yang kelima itu competitive advance berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang keenam yaitu competitive advance berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang ketujuh yaitu competitive advance berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Lalu selanjutnya yaitu yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian dengan rancangan penelitian, penarikan sampel, unit analisis jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan model analisis data. Itu ada rancangan penelitian, yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yaitu ada teknik penilaian sampel. Di sini kritiknya penelitian sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampelnya. Lalu ada uji analisis, yaitu menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Kritiknya peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu yang ke-12, yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk menggunakan hipotesis penelitian, yaitu seperti gambar di atas, yaitu kritiknya penelitian sudah jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada nomor 13, yaitu jelaskan pembahasan penelitian statistik deskriptif hasil uji kelayakan model atas uji hipotesis dan pembahasannya. Itu ada di sini, ada analisis deskriptif dan ada uji kelayakan model. Uji hipotesis yaitu pengaruh environmental performance terhadap ekonomi performance, tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance gitu. Selanjutnya ada pengaruh corporate image terhadap ekonomi performance, nilai statistik berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance dalam nilai statistik. Yang terakhir itu ada pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. Corporate social performance berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance dengan nilai statistik. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. Corporate social performance berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance dengan nilai statistik. Lalu yang terakhir itu pengaruh competitive advance terhadap ekonomi performance. Competitive advance tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan nilai statistik. Selanjutnya itu apakah simpulan, keterbatasan dan implikasi dari penelitian? Yaitu ada kesimpulan, yaitu hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan akan meningkatkan biaya margin. Lanjut selanjutnya itu ada corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Selanjutnya itu ada corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance, yaitu salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyak perusahaan yang mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people and planet. Lalu selanjutnya ada corporate advance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencairan
peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik ke pedagang, ke pelanggan maksudnya. Oke, selanjutnya ada keterbatasan. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama 2014 hingga 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Sampai perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dalam penelitian ini, kurangnya mendapat referensi dari penelitian terlebih dahulu. Implikasi, kritik. Tidak ada kritik untuk poin kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Sudah cukup jelas dan menjelaskan, tetapi pada poin implikasi penelitian tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya penelitian menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh implemental, performance, corporate image, corporate social performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.